Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini merupakan hari yang penuh berkat buat setiap kita. Dengan hati bersyukur, saya menyambut Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada berkat pagi hari ini dalam saat teduh. Dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh selalu ada, siap bersama-sama kita hari ini untuk menyembah Tuhan. Dia ada selalu buat kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kau sungguh yang kami rindukan. Hidup kami ingin memuliakan dan menyenangkan Engkau. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Katakan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Saudara yang baru tahu lagu ini, boleh kita sama-sama nyanyikan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Cari wajahmu, hanya bagimu
bagi Engkau Tuhan. Bagi Engkau segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Amin. Tak terhitung besar setiamu di dalam
merasa terima kasih kami jika kami ungkapkan terlalu luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu hebat buat kami Tuhan. Mari dimanapun Anda berada boleh naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan kita di hadapan Tuhan, tak terukur, tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku, tak terhitung besar setiamu di sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Saya percaya dalam hidup kita banyak kali kita mengalami pertolongan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kelihatan pertolongan yang kecil, kadang kita lupa Tuhan memberikan pertolongan yang lebih besar lagi. Dan kadang kemudian kita mendapat pertolongan yang lebih sedang lagi. Tapi kadang yang menjadi fokus kita ketika kita berterima kasih kepada Tuhan hanya untuk pertolongan yang besar, kita lupa pertolongan yang kecil itu juga merupakan pertolongan dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Hari ini kadang mungkin banyak kebaikan Tuhan yang kita alami, kadang kita nggak ngerasa, padahal sebenarnya Tuhan baik banget. Setuju boleh katakan amin. Anda yang sepakat boleh taruh di live chat, Tuhan Kau baik. Saudara, karena kebaikan Tuhan itu memang perlu kita rasa, perlu kita renungkan. Kemudian itu benar-benar akan merasakan getaran. Dan dari hati ini akan meluap ucapan terima kasih, ucapan syukur. Kalau kita tidak merasakan, bagaimana ada ucapan syukur yang akan kita bisa bawa lewat pujian kita, lewat hidup kita, lewat ucapan bibir yang memuji Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu, karena itu hanya akan keluar dari hati kita. Saudara, mungkin ada yang bertanya, rasa syukur itu apakah jika kita tidak merasakan, saudara, apa yang harus kita perbuat, saudara? Salah satu cara yang paling simpel, yaitu ketika kita mulai mengingat semua kebaikan Dia. Siapa Tuhan kita? Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak diselamatkan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak dikuatkan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mengalami penghiburan, kekuatan yang diberikan di saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita sangat membutuhkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa
yang menyembuhkan kita. Dokter bisa menyembuhkan, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan hati kita, menyembuhkan jiwa kita, bahkan menyembuhkan roh kita. Jadi ketika kita disembuhkan secara jasmani, tapi Tuhan yang sama juga memulihkan jiwa kita dan memulihkan juga roh kita, saudara. Sehingga ada banyak orang yang sekalipun kita tidak sakit secara fisik, tapi selalu ada rasa syukur karena mungkin jiwa kita dihiburkan, karena mungkin kekuatan kita yang terbatas itu disiapkan. Karena firman Allah berkata bahwa rahmatnya itu baru setiap hari, saudara. Jadi bukan hari kemarin. Jadi pertolongan Tuhan hari kemarin sudah selesai. Hari ini ada pertolongan yang baru lagi, yang kita harus nikmati, yang kita harus terima, yang kita harus yakini bahwa Dia sudah memberikan pertolongan kepada setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa Daud berkata bahwa rahmatnya itu selalu baru, pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Saudara, itu akan menjadi terlambat kalau kita tidak ada rasa syukur. Suatu waktu saya bertemu dengan seorang teman saya dan dia selalu ingatkan bahwa penderitaan itu adalah suatu nubuat. Nubuat itu adalah sesuatu janji atau suara atau pesan yang Tuhan katakan yang akan pasti digenapi. Nah, setiap penderitaan itu, setiap kesulitan itu adalah salah satu nubuat yang Tuhan janjikan kepada kita. Setiap penderitaan itu akan datang musim di mana kita akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi saya sangat percaya sekali bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang sepaket dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kesusahan. Ketika kapan? Ketika kita mulai bisa mengucap syukur, saudara. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ini yang paling sederhana tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Setuju boleh katakan amin, saudara. Karena ketika dalam keadaan enak, hati juga senang, semuanya oke, semua yang kita butuhkan ada, semua di depan berjalan dengan baik, berterima kasih itu sangat mudah, Bapak Ibu. Tapi ketika dalam kesulitan, uang tidak ada, jalan tertutup, kesehatan juga morat-marit, saudara, keluarga bermasalah, ada aja masalah, ada aja badai yang timbul, belum nanti ke depan bagaimana, itu sangat tidak mudah untuk kita bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Tetapi apapun itu, saudara, Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang lain, sangat simpel sekali. Jadi mengucap syukur itu kata kerja. Jadi kita harus dalam segala musim terima kasih Tuhan, dalam segala musim terima kasih Tuhan, dalam keadaan baik terima kasih Tuhan, dalam keadaan tidak baik terima kasih Tuhan. Itu yang akan membuat kita memiliki hati yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya tidak katakan ini sekali dua kali gampang, saudara. Ada kadang-kala kita bisa, ada kadang-kala kita tidak bisa loh, Ibu, betul. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus benar-benar memaksakan diri, artinya harus berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Sekalipun keadaan hari ini tidak baik, sekalipun harapan saya hari ini tidak menjadi kenyataan, sekalipun aku hari ini belum sembuh total, saudara, sekalipun aku hari ini belum ada jalan terbuka, tapi Tuhan berkata bahwa aku harus mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu artinya bahwa bukan berarti kalau kita sudah berdoa dan kemudian kita sudah percayai dan tidak perlu bekerja, bukan, saudara. Bekerja itu adalah salah satu dari pernyataan iman kita, kesepakatan kita ketika kita berdoa dan kita mempercayai Dia, yaitu bagian kita bekerja. Betul, saudara. Jadi itu yang menjadi bagian kita. Nah, kita tidak perlu menunggu Tuhan melakukan sesuatu baru kita berterima kasih, saudara. Kalau Tuhan melakukan sesuatu baru kita berterima kasih. Semua orang juga sama, Bapak Ibu, melakukan hal yang sama. Yang bukan Kristen pun, yang bukan cinta Tuhan pun sama. Ketika mereka dipromosikan, ketika mereka naik gaji, ketika mereka mengalami jalan-jalan yang luar biasa, kehidupan baik, aman, saudara, itu sangat mudah untuk mereka berterima kasih. Betul, saudara. Kita dapat parkiran aja, kita aduh terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Berarti kalau tidak dapat parkiran, apa kita Tuhan tidak baik? Betul kan, saudara? Kalau misalnya tidak ada jawaban, apakah Tuhan tidak baik?
Kan kita kadang-kadang sangat latah ya saudara, parkiran dapat, Tuhan baik banget. Bagaimana dengan kalau tidak ada dapat parkiran? Iya kan? Jadi jangan sampai cara berterima kasih kita hanya untuk hal-hal yang memang udah semestinya saudara ya. Jadi enggak berterima kasih juga memang parkiran ya kadang ada kadang tidak ada. Betul saudara ya. Kalau pada zaman dulu sebelum kita beribadah online, ketika kita kemudian mau ke gereja, ada hujan turun, kita berdoa supaya hujannya berhenti. Hujan berhenti, aduh terima kasih Tuhan baik. Bagaimana kalau Tuhan izinkan hujannya tidak berhenti? Tuhan baik nggak? Ya Tuhan baik, cuma kita tetap akan pergi beribadah. Itu kan saudara. Jadi pemahaman-pemahaman yang sederhana. Jangan sampai saudara hal-hal yang memang tidak semestinya kita bersyukur, tapi kita malah di situ yang kita bersyukur. Bersyukur akan lebih luar biasa ketika Anda tidak punya kekuatan, tidak ada alasan untuk bersyukur. Itu ya akan lebih powerful, luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Paulus katakan karena itulah yang dikehendaki. Dikehendaki artinya itu yang Tuhan suka saudara. Hari ini Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, oh mungkin saya bisa share ini dan saya mungkin bisa bernyanyi mengucap syukur karena semua masalah saya semuanya sudah aman, tidak ada pergumulan. Saudara, Anda tidak pernah tahu ketika saya sedang bernyanyi, menyembah, mengangkat tangan atau bahkan sedang share, justru masalah-masalah terberat saya sedang hadapi. Tapi saya harus mengambil keputusan itu. Saudara, kalau masalah yang kita hadapi itu memang kita bisa kendalikan dari kita, ya kita akan introspeksi, kita akan koreksi, kita akan berubah. Tapi kadang ada masalah-masalah yang dari luar yang kita memang tidak punya kekuatan saudara. Nah kita perlu Tuhan, tetapi Tuhan juga perlu kesepakatan kita untuk berkata bahwa aku berterima kasih untuk hari ini. Aku akan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu ada kapanpun. Tuhan tidak pernah tidak menolong aku. Jadi aku mengucap syukur, nanti bagian Tuhan menjawab aku saudara. Puji Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan aku akan mengucap syukur kepadamu bahkan di tengah-tengah hal yang paling sulit yang aku tidak mampu. Jika itu doa saudara, mari sepakat arahkan tangan kita ke layar saudara, biar ini menjadi komitmen kita. Selalu ingat ketika Anda tidak mampu bersyukur, terus ingat, oh iya di berkat pagi bilang bahwa itu yang dikehendaki, itu yang Tuhan mau. Dan saudara akan melihat, saudara akan mengalami, dan saya pun akan mengalami. Ketika saya mengucap syukur, memang tidak semua doa kita langsung dijawab, tapi ada diberi kekuatan baru. Itu yang perlu saudara. Kayak mobil ada bensinnya. Kalau mobil sudah tidak ada bensin, saudara tinggal didorong pun itu sudah. Kalau ada orang yang dorong, kalau tidak ada orang yang dorong kan susah. Tapi kalau kita mengucap syukur sama. Kalau sudah keadaan sulit, saudara tidak mengucap syukur, tidak berdoa, bagaimana kita punya kekuatan dan Tuhan bisa bekerja saudara. Jadi yang kita perlukan, bagian kita mengucap syukur, bagian Tuhan menjawab doa, bagian Dia menguatkan kita. Jadi saudara, firman Allah berkata, Daud katakan, dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan. Kapan? Ketika aku mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan. Hari yang luar biasa, hari yang penuh kedahsyatan, berkat yang ajaib. Mari arahkan tangan kita. Tuhan terima kasih, kami berjanji mulai hari ini kami akan selalu ingat, biar firman ini menjadi rema, bahwa ketika kami mengucap syukur dalam keadaan tersulit pun kami tahu justru itu dari surga memberikan penilaian yang sangat luar biasa. Karena saat kami punya alasan untuk tidak bersyukur karena keadaan, tapi kami paksakan hidup kami untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar ini menjadi lifestyle kami, mengucap syukur, memuji Engkau dalam segala musim. Hamba berdoa buat Bapak Ibu yang hadir pada saat ini juga, dimanapun mereka berada, yang mengalami pergumulan, yang mengalami segala tantangan kehidupan, baik sakit penyakit maupun pergumulan yang lain. Mari arahkan tanganmu. Kami mendengar kabar juga Baby Mario juga sedang mengalami ada hal-hal yang sedang diperjuangkan. Tuhan tolong. Juga ada ibu-ibu yang sedang mengalami fight atas setiap cancer, setiap penyakit apapun itu. Tuhan Yesus tolong kami, dan kami percaya tangan Tuhan ada, dan kami katakan Tuhan Kau baik, Tuhan Kau luar biasa, Tuhan Kau hebat. Kami tidak akan pernah undur karena kami tahu Yesus menyembuhkan kami, karena kami tahu Yesus sudah menolong kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah bekerja atas hidup kami, karena kami tahu kami sudah mendapatkan pertolongan baru. Pengharapan
kehidupan kami tidak akan mati hanya karena kesulitan. Dan kami percaya Yesus yang luar biasa yang kami sembah akan datang waktunya menolong kami. Di dalam nama Yesus, terpuji namamu selama-lamanya. Kekuatan baru mengalir, pertolongan Tuhan turun demi nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat semua kebersamaannya. Saya percaya bahwa lewat renungan singkat kita pada hari ini dan pujian penyembahan yang kita bawa dalam berkat pagi boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Maju terus, jangan lupa untuk kalau Anda terberkati untuk membagikan kabar baik ini kepada teman-teman keluarga yang lain. Kalau Anda juga mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa menuliskan di komen dan juga mengirimkan ke WhatsApp bagi permohonan doa maupun kesaksian, dan kami berdoa dan kami percaya Yesus kita sangat luar biasa. Maju terus, see you tomorrow morning. Saya Jacqueline Selose and God bless you.